Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komariah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di NIM 5 Gunung Tikidul, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27010250004. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi kalimat tarjih. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Semangat? Asik. Aku semangat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya, siapa hari ini yang tidak masuk. Alexander Felix Bintang Muharram, Hadir. Diana Lestari, Hadir. Dimas Tri Saputra, Hadir. Hale Adinia Gazelin, Hadir. Hanif Ilyasa Ramadan, Hadir. Khalisa Naura Asalena, Hadir. Muhammad Rizky Januarta, Hadir. Nabil Ulum Anafis, Naila Salsabila, Hadir. Nando Oktara, Hadir. Rani Haryanti, Salwa Aska Azahra, Hadir. Tirta Nahla Abinata, Hadir. Farahel Akila Widyasa, Hadir. Saskia Yahya, Hadir. Almira Farah Santoso. Hadir. Hari ini masuk semua. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Muhyi. Hari ini kita akan mempelajari kalimat tarjih. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini apa. Yang pertama, memahami makna kalimat thayyibah tarjih dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan makna kalimat thayyibah tarjih dengan benar. Yang ketiga, menguraikan keutamaan menerapkan kalimat tarjih dengan benar. Yang keempat, menerapkan kalimat thayyibah tarjih dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran hari ini mengenai kalimat tarjih. Selain itu, peta konsep yang harus kita ketahui. Pertama, mengetahui dan mengenal kalimat tarjih. Yang kedua, terbiasa mengucapkan kalimat tarjih. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi musibah. Dan yang keempat,
akan mendapatkan hikmah apabila membaca kalimat tarjih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau melihat kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang menyedihkan. Kalau kita melihat atau mendengar ada orang yang meninggal, apa yang kalian ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Itu adalah kalimat tarjih. Sekarang perhatikan, kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih? Ketika ada musibah. Coba perhatikan. Perhatikan tayangan berikut ini. Tayangan ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Kalian perhatikan dengan sesama. Nanti kalau disuruh mengerjakan, biar bisa mengerjakan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Kapan waktunya? Saat ada orang yang meninggal. Perhatikan dulu ya. Nah, itulah waktu yang tepat saat kita mengucapkan kalimat tarjih. Sekarang, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, nanti masing-masing kelompok akan saya beri tugas dikerjakan bersama-sama. Tidak boleh yang mengerjakan cuma 1 orang. Semua harus berpikir mengerjakan bersama-sama. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Paham? Sekarang silakan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bu Guru akan membagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian kerjakan bersama-sama, pikir bersama-sama. Ya, sudah bisa mulai dikerjakan. Sudah ditulis, kerjakan, dipikir bersama-sama.
Kelompoknya dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, yuk berjalan. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, waktu yang tepat untuk mengungkapkan kalimat tadi adalah ketika melihat atau mendengar ada orang yang meninggal. Ketika melihat ada kecelakaan, ketika melihat atau mendengar gunung yang meletus, saat ada bencana tanah longsor, saat ada bencana banjir, saat ada kebakaran, ketika melihat atau mendengar orang yang sakit, ketika melihat ada orang yang jatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kembali ke tempat kelompok 1. Giliran kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Walaupun
yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji adalah pertama mendengar orang meninggal. Yang kedua, melihat atau mendengar orang yang kecelakaan. Ketiga, melihat atau mendengar gunung meletus. Keempat, melihat atau mendengar tanah longsor. 5. Melihat atau mendengar bencana banjir. Yang keenam, melihat atau mendengar kebakaran hutan. 7. Melihat atau mendengar orang sakit. 8. Ketika terjatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kelompok 3 masuk ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji. Ketika melihat atau mendengar ada orang meninggal. 2. Melihat atau mendengar ada kecelakaan. 3. Melihat atau mendengar gunung meletus. 4. Melihat atau mendengar ada tanah longsor. 5. Melihat atau mendengar ada banjir. 6. Melihat atau mendengar ada kebakaran hutan. 7. Melihat atau mendengar ada orang sakit. 8. Melihat atau mendengar ada orang terjatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, sekarang kelompok 4 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji. Mendengar atau melihat orang meninggal. Mendengar atau melihat kecelakaan. Mendengar atau melihat gunung meletus. Mendengar atau melihat tanah longsor. Mendengar atau melihat banjir. Mendengar atau melihat kebakaran. Mendengar atau melihat orang sakit. Melihat orang terjatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Tepuk salut untuk kalian semuanya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kalian sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji. Sekarang hikmah mengucapkan kalimat tarji. Mengucapkan kalimat tarji itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa saja? Yang pertama, apa yang pertama? Akan diangkat derajatnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Mendapat pahala dan keberkahan. Kalau kita sering mengucapkan kalimat tarji, kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Yang ketiga apa? Diberi ketenangan hati dan kesabaran. Ya, diberikan ganti yang lebih baik dari Allah. Kalau kita bersabar, akan diberikan ganti yang lebih baik dari Allah. Yang keempat, apa? Diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah. Nah, itu tadi adalah hikmah mengucapkan kalimat tarji. Sekarang, karena kalian sudah tahu kapan kita mengucapkan
Tarji, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana bunyi kalimat Tarji? Kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat Tarji? Saat ada orang yang meninggal. Terus yang kedua? Saat melihat atau mendengar adanya kecelakaan. Ya, saat mendengar atau melihat ada orang yang kecelakaan. Yang ketiga? Saat melihat atau mendengar gunung yang meletus. Ya, kalau kita melihat dan mendengar bencana alam seperti gunung meletus, kita mengucapkan kalimat Tarji. Selain itu apa? Apa? Saat ada bencana yang Ya, saat mendengar atau melihat bencana tanah longsor. Terus apa lagi? saat ada bencana banjir. Ya, saat mendengar ada banjir. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar atau melihat bencana banjir. Apalagi kalau di musim penghujan. Selain itu apa? Saat ada kebakaran. Ya, kalau ada kebakaran hutan, kita juga mengucapkan kalimat Tarji. Setelah itu apa? Ketika mendengar atau melihat orang-orang yang sakit. Ya, kalau kita melihat atau mendengar ada orang yang sakit. Terus apa lagi? Ketika melihat ada yang jatuh. Kalau kita terjatuh, umpamanya kita terjatuh dari sepeda, kita mengucapkan kalimat Tarji. Nah, PR kalian, PR-nya, masing-masing kelompok membuat papan dari karton atau bisa dari kardus. Nanti ditempel di tembok. Terus masing-masing kelompok menggambar kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Tarji. Setelah selesai kamu menggambar, gambar itu kamu tempel di papan kardus atau karton tadi. Masing-masing kelompok ya bekerja sama untuk menggambar kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Tarji. Di karton itu, di papan karton itu kamu tulisi kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Tarji. Nah, gambarnya kamu tempel di bawah tulisan. Paham? Nah, kiranya pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.